Selamat pagi, sampai jumpa lagi. Kita sudah bertemu di kurang lebih pertemuan ke-5 ya, untuk kuliah part 3 ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena beberapa waktu yang lalu kita diterjang bencana, badai, dan sebagainya, tapi terlihat dari wajah-wajah semua peserta ini, semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Ini Markus Amanutur yang semoga dia sudah selesai isolasi mandiri nih. Ini VJM nih. Oke, semoga semua dalam keadaan baik. Kita akan kuliah part 3 hari ini. Saya senang sekali karena ternyata kalian semua tidak bermasalah dengan internet. Kurang lebih 49 peserta ini masih bisa mengakses internet dengan baik. Pertemuan kita hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep, karena beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah omong tentang konsep, tapi belum ada kuliah khusus tentang konsep. Untuk kuliah hari ini, mungkin tidak semua yang bisa ikut, tidak apa-apa, tapi mungkin nanti rekaman Zoom ini nanti saya upload lagi di YouTube untuk bisa diakses oleh peserta yang lain yang mungkin belum bisa mengakses Zoom, mungkin keterbatasan listrik, internet, dan sebagainya. Oke, mungkin yang paling pertama saya jelaskan dulu tentang KAK ya, kerangka acuan kerja. Oh, terlihatkah yang saya tampilkan? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Muka lucu. Oke, semoga sudah bisa semua ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita sudah ada di kuliah part 3 yang objek desainnya tentang puskesmas. Saya berharap semua sudah melalui tahapan itu, sudah survei lokasi, sudah mengerjakan pendahuluan, data lokasi, data literatur, kurang lebih saya berharap semua sudah bisa mengerjakan, karena sudah 2 kali kita melakukan studi konsep, mulai dari pendahuluan sampai ke analisis tapak. Awal sebelum libur kemarin saya agak sedikit paksakan untuk semua bisa masuk ke analisis, itu supaya dengan maksud saudara-saudara punya gambaran seperti apa analisis, apa-apa yang sudah dikerjakan, bagaimana hubungan antara data-data pendahuluan, baik itu lokasi maupun data-data literatur yang akan digunakan di analisis-analisis nanti. Baik, jadi yang paling penting adalah fokus kita di arsitektur majemuk ya, walaupun objeknya puskesmas, tetapi di situ ada masalah tentang bagaimana mengatur kemajemukan arsitektur yang ada dalam sebuah area puskesmas, mulai dari site plan, bagaimana aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam berdampak kepada fasilitas-fasilitas, dan fasilitas itu tidak hanya satu tetapi banyak dan fungsinya berbeda-beda. Itulah yang dinamakan dengan kemajemukan arsitektur yang ada di objek puskesmas kita. Jadi yang paling pertama, tujuan dan sasarannya itu terwujudnya desain kawasan. Jadi konsep yang kalian kerjakan itu ujung-ujungnya harus bermuara pada desain. Jadi makanya kami mau supaya tidak hanya kata-kata saja, tetapi ada sketsa-sketsa, sehingga dari sketsa yang dibuat itu akan memberikan kemudahan pada saat melakukan desain. Jadi mungkin sudah ada sketsa-sketsa bentuk site, fasilitas-fasilitas mana yang mau dipertahankan, mana yang mau diganti atau mau dimodifikasi. Itu hal-hal yang penting untuk akan digunakan saat desain. Jadi sasarannya tuh desain tapak dan desain bangunan.
Kalian semua sudah melakukan survei lokasi, sudah melakukan survei literatur. Nah, bicara tentang konsep, saya menggarisbawahi bahwa konsep ini dibagi menjadi 3 bagian besar ya. Yang pertama itu sudah kalian kumpul, yaitu tentang pendahuluan atau data. Itu berkaitan dengan data survei lokasi, dan data apa satunya? Data lokasi dan data literatur ya. Data lokasi dan data literatur. Kemudian dari data itu dipakai untuk menganalisis. Dan tahapan analisis ada 2. Yang pertama analisis tapak dan yang kedua analisis bangunan. Yang menjadi inti penting dalam mengerjakan konsep adalah di bab 2 ini. Walaupun punya kaitan erat dengan bab 1 yang tidak kalah penting juga, tetapi di bab 2 ini kalian seperti ilustrasinya kayak seorang meracik meracik masakan. Sudah ada bahan baku yang diambil dari pasar, sudah beli sayur, sudah beli bumbu-bumbu dan sebagainya, minyak goreng dan sebagainya. Nah, di analisis ini kalian meracik dari bumbu-bumbu yang sudah ada. Di mana bumbu-bumbu itu? Bumbu-bumbu itu ada di pendahuluan. Menunya apa? Oh, ada sayur kangkung. Oh, ada daging babi. Oh, ada ikan. Oh, ada bumbu ini, ada minyak goreng, ada ini, dan sebagainya. Nah, bumbu-bumbu itu yang kalian pakai untuk mengolah. Jadi pada saat pengolahan itu kan sudah terjadi. Kalau ilustrasinya orang memasak sudah potong-potong, atau mungkin sudah tumis, minyak dan kunyit, minyak dan bawang sudah tergabung menjadi satu. Contoh kalau kalian memasak RW, itu bumbu-bumbu semua sudah diulik, sudah disatukan menjadi satu kesatuan, diulekkan, setelah itu masuk ke kuali, dipanaskan dengan minyak panas, setelah itu masukkan daging anjingnya, RW-nya. Nah, itu yang menjadi satu hal yang penting. Jadi ketika kalian melakukan analisis, jangan lagi berbau data. Semua yang ada itu berbau analisis. Jadi kalau kalian masih berbau data, berarti pada saat kalian ulik bawang, bawangnya tidak hancur. Ilustrasinya seperti itu. Jadi harus berbau analisis. Jadi jangan bilang data yang ada di bab 1 itu kalian tulis ulang di analisis tapak. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Angin bergerak dari utara ke selatan. Atau ada vegetasi di area depan bangunan. Ada begini, ada begini, ada begini. Nah, itu baru bersifat data. Tetapi ketika sudah bersifat analisis, contoh kayak matahari. Matahari di lokasi, matahari mulai ada di bagian kanan side dari arah, contoh ya, dari arah timur. Berarti dia ada di bagian kanan side. Di kanan side itu sering digunakan untuk akses masuk keluar kendaraan atau masuk keluar manusia. Nah, seperti apa penanganan yang dilakukan dalam kaitan dengan penyinaran matahari untuk ditapak? Oh, mungkin nanti di situ ada vegetasi. Oh, di situ mungkin ada peneduh. Oh, di situ mungkin ada panel surya untuk memanfaatkan matahari. Oh, itu mungkin di situ ada bagian-bagian bangunan yang akan digunakan untuk berjemur. Contoh kalau mungkin ada pasien yang COVID-19 di puskesmas itu, bagaimana dia ada di ruang isolasi yang bisa mengakses matahari pagi untuk berjemur. Nah, itu hal-hal yang penting. Nah, itu yang tadi saya bilang berbau analisis. Hal-hal yang berbau analisis. Ketika kalian masih bilang matahari terbit dari timur, terbenam dari barat, berarti bawang merahnya belum kalian hancurkan, belum kalian ulik dengan halus. Kalian baru taruh bawang itu di atas kuali minyak panas, tapi bawang itu tidak kalian ulik dengan halus, akhirnya dia tercampur dengan bumbu yang lain. Atau contoh bumbu atau data tentang vegetasi. Bagaimana hubungan vegetasi dengan puskesmas? Mungkin vegetasi dalam artian ketika puskesmas itu berada di sebelah jalan utama yang otomatis
kebisingan atau polusi itu cukup tinggi, maka peran vegetasi sangat penting. Bagaimana menempatkan vegetasi sesuai jenisnya? Oh, ada vegetasi peneduh, di mana letaknya? Ada vegetasi pengarah, atau ada vegetasi yang bisa disusun bertahap sehingga dia bisa meminimalisir kebisingan atau asap kendaraan atau polusi udara. Peran vegetasi di luar bangunan. Jadi yang tadi saya bilang itu kalian lakukan dengan sketsa-sketsa seperti ini. Yang saya kasih gambarkan di contoh-contoh ini. Kalian lakukan dengan sketsa cepat, tidak perlu terlalu rapi, tapi sketsa cepat yang menjelaskan vegetasi. Oh, vegetasi lingkar, batang, pohon kasih warna hijau kasar. Oh, ini jenis peneduh. Kalau yang pengarah dia ramping. Oh, yang jenis perdu mungkin dia lebih pendek. Nah, tinggal kalian atur. Sketsa cepat dilengkapi dengan anak panah atau teks kata-kata yang rapi, huruf teknik, tapi jelas untuk menjelaskan sesuatu. Itu di analisis tapak. Atau bagaimana hubungan dengan topografi, seperti yang mungkin kalian sudah pernah belajar di tapak 1 atau tapak 2. Dasar-dasar perencanaan tapak. Oh, ketika ini kontur tertinggi, kontur terendah, bagaimana saya mengolah kontur ini agar pergerakan manusia bisa mudah. Contoh mungkin ada di site yang cukup berkontur, sedangkan puskesmas ini harus bisa digunakan oleh orang yang berkebutuhan khusus. Contoh orang yang sakit kaki patah, atau menggunakan kursi roda, atau manula, lansia, atau anak kecil sekalipun. Bagaimana mereka dengan mudah bisa mengakses sirkulasi yang ada tidak terpengaruh dengan topografi yang sangat curam tersebut. Nah, itu kalian mengatur untuk topografi itu tidak menghambat pergerakan manusia ataupun pergerakan kendaraan. Atau bisa saja kalian menempatkan bangunan di kontur tertinggi. Nah, ketika kalian menempatkan bangunan di kontur tertinggi, bagaimana akses manusia, akses kendaraan untuk bisa menjangkau bangunan itu. Itu perlu kalian pikir dengan baik untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi di sini contoh analisis tapak, mulai dari identifikasi nama. Identifikasi nama ini menurut saya cukup penting karena ini ada kaitan dengan identitas. Contoh kalian mengerjakan objek Puskesmas Kelapa 5. Kalian tulis saja di situ Puskesmas Kelapa 5 itu sudah menjadi identitas. Nah, selain nama, mungkin ada identitas apa yang kalian mau tempatkan di situ? Oh, mungkin Kelapa 5 itu ada kaitan dengan pesisir pantai. Bisa dari warna, bisa dari tampilan bangunan yang kalian bisa buka, akhirnya bisa view ke pantai, atau bisa kalian lakukan bentuk-bentuk yang lain yang bisa orang lihat, orang bisa tahu, oh ini Puskesmas Kelapa 5. Walaupun bicara tentang bangunan puskesmas, itu sudah ada standar-standar bangunan, tetapi tidak menutup kemungkinan kalian berkreasi. Yang berikut analisa aktivitas luar bangunan. Kalau omong tentang aktivitas luar bangunan, berarti kalian mulai bicara tentang bubble diagram. Mungkin kalian pernah dengar tentang bubble diagram. Jadi kalian ada dalam sebuah site plan, kalian menggambar. Contoh ini di sebuah site plan ya. Ini jalan di depannya. Mungkin ini akses masuk. Nah, aktivitas di luar bangunan ya kalian lingkar-lingkar seperti ini. Oh, nanti di sini ada masuk. Oh, di sini nanti ada servis. Oh, di sini nanti ada aktivitas apa, aktivitas apa, aktivitas apa, aktivitas yang lain. Nah, aktivitas-aktivitas ini sangat berkaitan dengan aktivitas existing yang dimiliki oleh puskesmas ini. Atau aktivitas ideal yang harus dimiliki oleh sebuah puskesmas. Apa yang terjadi? Orang masuk, pertama, ini kan kita mesti bicara tentang luar bangunan. Oh, mungkin masuk parkir. Setelah parkir, mereka mengambil karcis, masuk ke bagian entrance. Setelah itu mereka langsung aktivitas di dalam bangunan. Setelah itu, mungkin arah dari bangunan satu ke bangunan yang lain, mengarah ke apa? Ke arah lab atau ke arah apotek atau ke arah fasilitas-fasilitas yang lain, atau mungkin sambil menunggu mereka bisa mengakses kantin dan sebagainya.
Jadi kalian terbiasa membuat bulat-bulatan ini namanya bubble diagram ya, contoh. Seperti ini. Jadi bagaimana menempatkan aktivitas di bagian depan tuh karena alasan apa. Lihat lagi di data existing. Begitu juga dengan aktivitas di bagian tengah. Itu kalian mau di situ ada aktivitas apa. Lihat lagi di data existing. Data itu bisa bersifat foto ataupun keterangan-keterangan yang kalian sudah dapat ketika melakukan survei-survei kemarin. Jadi seperti itu. Itu sangat penting, akan membantu kalian untuk melakukan penggambaran site plan nanti seperti di bawah. Oh, jadi arahan yang tadi kalian sudah menggambar yang ini akan memudahkan kalian untuk kalian menggambar site plan-nya nanti. Untuk kalian menggambar site plan-nya nanti. Ketika kalian menggambar site plan, kalian akan diarahkan oleh bubble diagram yang sudah kalian buat di aktivitas luar bangunan. Itu. Jadi kembali di aktivitas luar bangunan. Setelah itu masuk ke kebutuhan fasilitas. Kebutuhan fasilitas. Jadi dari aktivitas-aktivitas yang ini, kalian buat lagi satu pola yang sama seperti yang di sebelah ini. Tinggal kalian buat, kalau yang tadi itu aktivitas, oh yang di sini langsung bangunan atau fasilitas. Masuk, kalian tulis gapura atau pintu masuk atau main entrance. Atau kalian tulis parkiran atau apa. Bagian-bagian atau fasilitas-fasilitas yang sering ada di depan dari sebuah puskesmas. Setelah itu mungkin fasilitas bangunan utama, bangunan puskesmasnya. Setelah itu mungkin ada fasilitas apotek, atau fasilitas lab, atau fasilitas kantin, atau fasilitas rumah dokter, atau fasilitas rawat inap, atau fasilitas servis. Tinggal kalian mulai kembangkan dari aktivitas yang tadi kalian sudah identifikasi di aktivitas luar bangunan. Nah, ini dilakukan dengan sketsa-sketsa cepat yang tidak perlu terlalu rapi tapi jelas maksudnya. Yang kami maksudkan seperti itu. Setelah itu baru kalian masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan fisik dasar, potensi dan masalah yang ada dalam tapak. Mulai dari topografi, geologi, hidrologi, air bersih, vegetasi, arah matahari, arah angin, kebisingan, dan sebagainya. Bicara tentang puskesmas, maka arah matahari, arah angin, dan kebisingan ini menjadi hal yang penting. Ketika contoh kalau ada di ruang rawat inap, bagaimana si pasien ketika pagi hari dia buka jendela, dia sudah mendapat terapi dari matahari di bagian-bagian bangunan tertentu. Arah angin jangan sampai bangunan itu tidak connect terhadap arah angin. Akhirnya ruangan-ruangan itu terkesan pengap. Walaupun ada bukaan, tapi bukaan itu tidak bisa dilalui oleh arah angin. Bagaimana kalian bisa memodifikasi keadaan itu agar angin bisa masuk keluar. Walaupun ada ketergantungan juga dengan AC, tapi tidak menutup kemungkinan dalam kondisi tertentu ruangan-ruangan pasien, khususnya untuk ruang rawat inap, bisa untuk dilalui oleh penghawaan alami. Kemudian kebisingan, bagaimana kalian meminimalisir sebanyak mungkin kebisingan yang masuk. Kebisingan itu bisa dari jalan raya, bisa dari area lingkungan sekitar, ataupun kebisingan itu bisa datang dari ruang-ruang yang ada di sekitar puskesmas. Contoh di ruang tunggu, biasa orang duduk, bercerita, dan sebagainya. Bagaimana kebisingan di ruang tunggu atau ruang antri obat atau ruang antri nomor urut pasien itu bisa tidak mempengaruhi orang yang sementara beristirahat di ruangan rawat inap. Nah, hal-hal ini akan berkaitan penting dengan pensoningan. Jadi ketika tadi kalian sudah omong tentang fasilitas-fasilitas, nah tinggal fasilitas ini kalian atur di pensoningan. Oh, mungkin di areal sini area publik, ini semi publik. Kalau untuk area puskesmas biasa bersifat publik dan semi publik. Mungkin yang privatnya di bagian rumah-rumah dokter atau rumah karyawan dan sebagainya.
Mungkin ini bisa bersifat privat. Nah, ketika kalian sudah menempatkan zoning seperti ini, bagaimana zoning hubungan antara satu zona dengan zona yang lain itu bisa berkaitan. Ketika publik dan semi publik, oke, dia bisa berkaitan. Tetapi jangan sampai semi publik dan privat itu sangat berdekatan, akhirnya bisa mengganggu akan aktivitas privat yang terjadi juga di sebuah area puskesmas. Kalian menempatkan, kenapa publik di bagian depan, kenapa semi publik di bagian tengah, kenapa privat di bagian belakang. Bisa juga privat di area bagian kiri atau bagian kanan. Tinggal sesuaikan dengan posisi letak mana yang paling pas untuk menempatkan ini. Selain dari sisi penempatan zoning, ini juga bisa berkaitan dengan akses. Akses keluar masuk orang di area privat, akses keluar masuk orang di area publik dan semi publik. Seperti itu. Saya harap itu bisa dipahami. Nah, setelah sudah omong tentang zoning, baru zoning ini bisa kalian pecah menjadi penempatan masa bangunan, letak masa bangunan. Kalau yang di sini kalian baru omong tentang identifikasi fasilitas akibat dari aktivitas yang ada. Jadi di sini aktivitas, di sini fasilitas. Walaupun fasilitas ini belum teratur dengan baik, tetapi sudah ada fasilitasnya. Kalian sudah mengidentifikasi. Nah, bagaimana mengatur fasilitas itu? Tinggal kalian sesuaikan di zoning ini. Oh, di publik itu ada fasilitas apa? Parkiran, pos jaga, main entrance, mungkin ada area-area taman dan sebagainya. Setelah semi publik ada apa? Oh, mungkin gedung puskesmasnya, ada gedung apotiknya, ada gedung labnya, ada apa lagi, ruang rawat inap dan sebagainya. Setelah itu ada juga fasilitas servis. Jangan lupa servis itu mungkin area dapur, area limbah, area tempat sampah, gudang dan sebagainya. Atau mungkin di area privat itu tidak hanya rumah dokter, tapi mungkin ada area-area lain yang bersifat privat. Area-area lain yang bisa bersifat privat. Itu diharapkan kalian bisa mengidentifikasi dari zona-zona yang ada sesuaikan dengan fasilitas apa yang akan ditempatkan di zona tersebut. Setelah itu masuk ke sirkulasi. Nah, ketika sudah ada penempatan bangunan, contoh ya, saya kasih contoh. Ketika di sini sudah ada penempatan bangunan, oh mungkin di sini parkiran, oh di sini puskesmas, oh di sini ada lab, di sini mungkin ada apotik, di sini mungkin ada fasilitas tata usaha atau kantor, oh mungkin di bagian sebelah sini ada ruang rawat inap, mungkin di bagian belakang itu ada rumah-rumah tenaga medis atau kesehatan. Ketika kalian sudah menempatkan seperti ini, maka kalian tinggal hubungkan dengan seperti apa sirkulasinya. Oh, mungkin ini sirkulasi utama seperti ini. Ini sirkulasi utama. Setelah itu ada sirkulasi pembagi, sirkulasi yang bersifat sekunder. Ini ke ruang ini ke ruang ini ke sini, ini ke sini, baru nanti di sini tinggal dibagi lagi ke area-area privat. Ini untuk sirkulasi di bangunan. Bisa juga kalian bisa mengatur sirkulasi untuk tapak. Oh, masuk dari sini, keluar di sini. Ini untuk kendaraan. Baru ke sirkulasi kalian bisa atur sirkulasi untuk kendaraan, sirkulasi untuk manusia normal ya, dan sirkulasi untuk manusia dengan berkebutuhan khusus. Kalian bisa atur. Jadi di mana kendaraannya, bagian mana manusia pejalan kakinya, di bagian mana area untuk kaum difabel atau disabilitas atau pasien-pasien dan sebagainya yang berkebutuhan khusus. Atau di mana area yang bisa diakses mudah juga oleh anak-anak. Yang kalian sesuaikan. Jadi kalian bisa pecahkan sirkulasi seperti itu.
jenis sirkulasinya, sirkulasi utama, sirkulasi sekunder, tersier. Dari sirkulasi itu kalian bisa atur mana yang untuk kendaraan, mana yang untuk manusia, manusia yang normal, manusia yang difabel maupun anak-anak. Kalian bisa atur kemudahan sirkulasi seperti itu. Intinya dari sirkulasi adalah tidak boleh terjadi crossing. Jadi jangan sampai mobil masuk dari sini, dia mau keluar di sini, dia terhalang dengan mobil yang ada mau keluar ke sini. Nah, itu tidak boleh. Sirkulasi, prinsip utama sirkulasi adalah dia harus mengalir. Tidak boleh ada hambatan. Harus mudah dilalui. Itu berkaitan dengan dimensi, berkaitan dengan material apa yang digunakan, berkaitan dengan sirkulasi itu mudah dikenal atau tidak. Itu ada kaitan dengan kemudahan yang tadi. Itu bicara tentang sirkulasi. Kemudian kita lanjut tadi bicara tentang ya itu tadi sirkulasi, ada kendaraan dan ada pasien atau pengunjung. Kalau omong tentang penyakit-penyakit tertentu, mungkin kalian bisa mengatur agar sirkulasi pasien-pasien dengan penyakit tertentu itu tidak tergabung dengan tenaga medis yang umum ataupun pengunjung atau orang lain yang tidak boleh ada kontak fisik dengan pasien-pasien tersebut. Setelah itu kalian bisa mengidentifikasi tempat parkir. Seperti apa tempat parkirnya? Contoh kalau parkir kendaraan, roda 2 berapa? Contoh ya, ini untuk roda 2 berapa dimensinya, untuk panjangnya, lebarnya berapa, itu kalian sesuaikan. Terus polanya mau seperti apa? Mau 90 derajat, mau 45 derajat, atau mau 60 derajat, tinggal kalian sesuaikan dengan data-data yang sudah kalian kumpulkan. Ini kalian bisa lihat di Nevert Arsitek Data atau data-data lain tentang jenis-jenis parkiran. Analisis tempat parkir ini kalian perlu pisahkan dari parkir umum, parkir tenaga medis, ataupun parkir untuk area privat yang tadi. Jangan sampai orang pengunjung bisa parkir di depan rumah dokter di area privat. Nah, itu juga kalian perlu atur supaya tidak boleh terjadi seperti itu. Kalau memang tenaga medis itu butuh akses cepat, contoh kalau ada pasien yang gawat yang harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi kelasnya, contoh kalau mau dirujuk ke Siloam atau merujuk ke rumah sakit Wosito Yohanes, bagaimana area parkir mobil ambulans yang bisa mudah untuk diakses dan mudah untuk keluar, mudah untuk masuk. Nah, setelah itu bagaimana menggunakan material. Jadi ketika kita sudah buat tentang mungkin di sini contoh di sini materialnya, contoh di sini ada landscape di sini. Materialnya mau dibuat seperti apa? Di sini mau dibuat seperti apa? Bagi yang program tapak mungkin kalian bisa lihat di materi tentang hard element dan soft element di materi dasar-dasar perencanaan tapak yang saya sudah posting di e-learning, nanti kalian bisa lihat lagi. Kalau jalan setapak materialnya apa? Kalau jalan untuk kendaraan materialnya apa? Material macam-macam, ada batu pecah, ada aspal, ada paving, ada beton, ada batu kali, ada rumput saja, macam-macam. Untuk luar bangunan, yang dalam bangunan seperti apa. Tapi kalau masih dianalisis tapak berarti fungsinya untuk luar bangunan. Seperti itu. Setelah itu kalian bisa mengatur tentang bagaimana utilitas bangunan, utilitas luar bangunan. Ketika tadi kalian sudah membuat pembagian bangunan seperti ini, mungkin kalian perlu mengatur bagaimana limbah. Contoh omong tentang utilitas. Mungkin di area ini ada area untuk IPAL. Area untuk IPAL. Nah, bagaimana limbah dari setiap bangunan ini mudah untuk bergerak menuju IPAL yang sudah disediakan. Mungkin ada saluran, langsung menuju ke IPAL. Dari bangunan yang satu ke bangunan yang lain, menggunakan saluran,
yang semuanya akan mengarah ke IPAL. Setelah itu limbahnya diolah di IPAL dan mungkin dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain. Artinya bisa digunakan untuk siram tanaman. Itu untuk limbah-limbah yang bisa diolah. Kemudian ada limbah-limbah medis yang tidak boleh untuk diolah atau tidak memenuhi standar untuk diolah. Itu bisa dikumpulkan di titik yang mana, kemudian nanti diangkut ke tempat yang disediakan di luar area dari bangunan puskesmas ini. Jadi contoh kalau ada operasi, ada potongan, walaupun ini puskesmas ya, tapi mungkin ada potong bagian-bagian tubuh manusia, potongan-potongan, sisa-sisa luka dan sebagainya, itu tidak boleh dibuang di limbah yang untuk diolah, tetapi dia dikumpulkan dan dibuang ke area di luar dari area puskesmas ini. Itu biasanya dibakar, tidak dibuang di tempat sampah umum dan sebagainya, tapi itu biasa dibakar di tempat khusus. Kemudian itu omong tentang limbah, bagaimana omong tentang jaringan listrik. Bagaimana sistem kelistrikan yang ada, bagaimana memudahkan komunikasi. Kalau omong tentang utilitas kan ada hubungan dengan komunikasi juga. Alat komunikasi apa, hubungan antara satu dan yang lain, itu kalian bisa menggunakan skema-skema. Tetapi skema-skema itu kalian tetap menggunakan pola site plan yang kalian gunakan. Contoh site plan seperti ini. Kalau tadi omong tentang listrik, mungkin PLN, di mana panelnya, setelah itu panelnya dibagi ke bangunan-bangunan. Bangunan A, bangunan B, bangunan C, contoh seperti itu. Tinggal kalian ambil. Mungkin ini arus utamanya dari PLN dan sebagainya. Jadi untuk utilitas semua wajib menggunakan skema-skema, tetapi polanya harus menggunakan bentukan set plan. Itu yang ada di analisis tapak. Tetapi ketika nanti di analisis bangunan, maka bentuk dena bangunan kasar yang kalian coba-coba itu yang kalian gunakan sebagai bentukan untuk menempatkan analisa-analisa terkait dengan utilitas. Jadi contoh kali ini sebuah bangunan, ini saya agak lompat ya untuk analisa bangunan. Untuk masuk di sini, di sini ada 2 jenis lampu apa yang kalian pakai. Nanti kalian tinggal sesuaikan. Oke, kita lanjut. Itu ya, untuk analisa utilitas bangunan, utilitas luar bangunan itu mulai dari air bersih, air kotor. Kalau air kotor yang tadi saya omong tentang limbah, listrik, itu ada omong tentang lampu, disesuaikan dengan jenis dan fungsinya. Setelah itu kalau air bersih, di mana sumber air, bagaimana mengakses sumber air itu masuk ke ruangan-ruangan, menuju ke wastafel, tempat cuci tangan, apalagi kalau omong tentang bangunan pasca COVID-19 ini semua harus bisa mengakses air bersih di bagian depan bangunan untuk area cuci tangan. Oke, seperti itu. Itu untuk analisis tapaknya. Setelah sudah dapat analisis tapak, itu otomatis kalian sudah bisa mempunyai ilustrasi tentang analisa bangunan. Karena tadi kalian sudah omong tentang bagaimana penempatan bangunan. Nah, ketika kita bicara tentang arsitektur majemuk, maka bicara tentang bangunan, hubungan antara satu bangunan dan bangunan yang lain, ini menjadi hal yang sangat penting. Bicara tentang arsitektur majemuk. Karena bagaimana bangunan yang satu bisa terhubung dengan bangunan yang satu, baru terhubung lagi dengan bangunan yang lain. Tetapi dalam sebuah tatanan yang diatur secara baik agar keterhubungan itu tidak bermasalah. Dari sisi kenyamanan, keamanan, kemudahan, itu semua kalian perlu siasati dengan baik. Jadi kalau kalian sudah punya gubahan masa bangunan yang ada di site plan seperti ini, maka ketika kalian mengatur dena, kalian menyesuaikan dengan berapa pengguna, berapa perabot, berapa persen untuk sirkulasi, itu kalian sudah bisa mengambil bentukan-bentukan yang ada ini untuk kalian olah. Mungkin kalian ketika analisa di tapak, kalian masih buat kotak-kotak, tapi ketika kalian sudah mulai fokus ke bangunan, kalian bisa modifikasi bentuk kotak itu tidak kotak persegi lurus-lurus saja, tapi mungkin ada coba dengan kalian punya ide desain, kreativitas, struktur,
estetika, tampilan bangunan yang kalian akan gunakan. Jangan lupa kalian perlu berpatokan kepada standar-standar puskesmas. Kalau omong tentang puskesmas sudah ada standar yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan yang perlu kalian sesuaikan. Ruang-ruangnya apa saja kalian perlu sesuaikan agar apa buat tidak menyalahi aturan-aturan yang dari sisi pun sudah diarahkan, tidak buat kreatif. Yang penting kalian buat lebih di bawah lagi dari standar yang ada. Untuk analisa bangunan saya pikir tidak terlalu, mau sudah pernah program mata kuliah 1 dan per 2. Kalian sudah biasa menganalisa bangunan, tidak merupakan masalah yang terlalu serius. Bagaimana kalian menganalisa setiap aktivitas dalam bangunan, kemudian dari bangunan itu berakibat kepada ruangan-ruangan. Dari ruangan itu dari aktivitas yang untuk dokter gigi, ruangannya dokter umum. Di ruang klinik berbeda dengan ruangan apotik. Seperti itu. Jadi aktivitas-aktivitas yang terjadi akan membuat ruang-ruang itu menjadi berbeda. Dimensi-dimensinya disesuaikan dengan standar dan berapa pengguna, berapa perabot yang akan ada di dalam ruangan-ruangan tersebut. Jangan lupa menganalisis juga terkait dengan bentuk-bentuk bangunan. Kebanyakan semua tapar 3 ini pernah mengikuti estetika bentuk dengan saya, dengan Pak Rangga. Terapkanlah kreativitas mengolah bentuk di estetika bentuk itu di dalam mencari bentuk yang baik untuk mendapatkan bentuk puskesmas. Nah, setelah bentuk yang dibuat itu sudah dapat, contoh ya, ini sebuah bentukan. Ini saya contoh kasar saja, sebuah bentukan puskesmas yang kalian sudah buat. Nah, bentuk yang ada ini kalian tinggal sesuaikan dengan seperti apa strukturnya. Struktur untuk memperkuat bangunan ini. Respon terhadap aktivitas yang ada, respon terhadap arah angin, respon terhadap orientasi matahari, respon terhadap keterhubungan antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain. Sehingga ketika semua bangunan itu terwujud atau menjadi terlihat semua, maka bangunan itu akan menjadi menyatu karena kompak antara satu bangunan dengan bangunan yang lain. Setelah sudah ada strukturnya, sudah kalian identifikasi, kalian tempatkan seperti apa tampilan detail yang ingin kalian tampilkan. Mungkin ada atapnya, atap seperti apa yang respon terhadap angin, jangan sampai kalian buat atap yang nanti ini atap akan pindah di bangunan orang dan sebagainya. Itu kalian bisa identifikasi bentuk-bentuk struktur, bentuk-bentuk atap yang respon terhadap kondisi yang terjadi di Kota Kupang. Bagaimana materialnya, bagaimana fasadnya, bagaimana mengolah fasad yang menarik, seperti apa fasad yang ada itu disesuaikan dengan ruangan-ruangan yang ada dalam kaitan dengan bukaan, aspek fisika bangunan, pencahayaan, dan penghawaan. Jangan lupa semua ruangan harus bisa mengakses pencahayaan dan penghawaan alami. Walaupun ada ruang-ruangan yang menggunakan material atau penghawaan buatan atau pencahayaan buatan, tapi tidak boleh menutup kemungkinan untuk pencahayaan dan penghawaan alami. Dan kebisingan bisa diminimalisir sebanyak mungkin. Namanya rumah sakit tetapi puskesmas, namanya puskesmas tapi tidak berarti orang yang ada itu sakit terus. Dia harus dalam waktu 2-3 hari harus bisa mengalami perubahan. Akhirnya dia bisa sembuh. Orang yang ada dalam rumah sakit atau puskesmas itu bisa sembuh secepat mungkin dengan adanya desain arsitektur yang didesain secara baik. Sudah minum obat baik dari dokter, sudah istirahat cukup, tetapi bangunannya pengap,
tidak ada udara yang masuk, itu akan membuat orang lebih sumpek lagi, sakit tambah panjang lagi, dan berakibat fatal. Ya begitu ya Arianto ya. Sampai orang yang sakit tambah sakit lagi kalau Arianto buat puskesmas. Kemudian setelah tampilannya sudah apa, seperti apa tampilan tadi itu dalam kaitan dengan material bangunan. Oh, kalau atapnya seperti ini dari material apa? Genteng. Genteng seperti apa? Materialnya tolong disesuaikan dengan baik. Mana utilitas bangunan? Utilitas bangunan bisa berjalan secara baik. Mulai dari air bersih, air kotor, jenis lampunya, AC-nya, kipas angin, dan sistem pemadam kebakaran. Itu nanti dibuat seperti yang tadi dianalisis tapak yang tadi. Nah, ketika sudah kalian analisis tapak dan analisis bangunan, maka pekerjaan konsep kalian itu hampir selesai. Sekali lagi saya bilang, ketika kalian sudah melakukan analisis tapak dan analisis bangunan, maka pekerjaan konsep kalian itu hampir selesai. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di bagian konsep desain, bagian terakhir itu desain perencanaan atau desain perencangannya nanti, itu kalian hanya tinggal mengutip apa rujukan dari analisis tapak dan apa rujukan dari analisis bangunan. Rujukan dari analisis tapak akan menjadi apa? Akan menjadi site plan. Rujukan dari analisis bangunan akan menjadi denah-denah bangunan, tampilan-tampilan bangunan yang akan kalian gunakan di desain. Jadi ketika kalian menganalisis tapak dengan baik, dengan detail, menganalisis bangunan dengan baik, dengan detail, maka pekerjaan desain kalian itu sudah cukup mudah. Oleh karena itu tadi saya bilang bahwa di bagian analisa itu sangat-sangat penting. Walaupun nanti di desain tidak 100% sama persis dengan apa yang ada di konsep, tetapi minimal dengan apa yang kalian lakukan di konsep ini bisa mengarahkan kalian untuk mengerjakan desain dengan mudah. Itu yang paling penting di situ. Jadi ketika kalian melakukan desain, mungkin ada modifikasi-modifikasi, kalian mau buat ide-ide baru lagi, ketika kalian punya ide sudah keluar, sudah terbentuk, itu bisa-bisa saja, tetapi dengan kalian mengerjakan konsep dengan step by step seperti ini, satu persatu seperti ini, kalian lakukan dengan detail, pikiran kalian semakin terbuka, dan kalian akan mendesain dengan lebih mudah. Contoh seperti ini. Ini sketsa denah yang ada di analisa bangunan, contoh. Tetapi ketika kalian sudah mendesain di kertas A2, maka kalian sudah mempunyai sebuah bentukan yang sudah lebih mudah. Oh, saya membuat bangunan seperti ini, ada diagonalnya, ada vertikalnya, ada horizontalnya. Bagian diagonal ini mungkin ruang tunggu, bagian kanan itu mungkin area poliklinik, bagian kiri itu mungkin apotek, dan sebagainya. Kalian mungkin sudah punya arahan-arahan. Kalau sudah sketsa seperti ini, ketika kalian melakukan gambar dengan Mister, dengan mesin gambar, itu kalian akan melakukan dengan sangat mudah. Kuncinya apa? Kuncinya ada di analisa. Dan ketika dianalisa nanti jangan lupa prosesnya. Jadi contoh seperti ini pasti kan ada proses bentuk dasar. Kemudian bentuk dasar ini diputar menjadi diagonal, diputar lagi dari vertikal menjadi horizontal, kemudian tiga bentukan ini digabung menjadi sebuah bentuk yang kompak. Lebih seperti itu. Perpaduan antara satu bentuk dasar yang menjadi sebuah bentuk baru. Tinggal kalian menyesuaikan dengan kalian punya ide dan hal-hal apa yang sudah kalian lakukan di analisa. Jadi ketika kalian sudah mengerjakan konsep seperti ini, kalian sudah mengerjakan desain seperti ini, desain ini datang dari kalian punya konsep. Dan itu tidak kalian menghayal lagi, saya mau buat bangunan seperti apa ya, saya mau buat bentuknya seperti apa,
membuat bentuk sasando kok, saya membuat bentuk kepala manusia kok, saya mau membentuk cicak kok, saya mau membuat bentuk buah-buahan, saya membuat apa, itu kalian punya urusan. Intinya semua itu proses harus datang dari analisa. Dan ketika kami melihat konsep dan desain, itu kami akan berusaha mencari benang merah. Benang merah itu artinya ada kaitan antara konsep dan gambar desainnya. Waktu pada saat kalian kumpul terakhir nanti di UAS. Konsepnya seperti ini. Kok desainnya tiba-tiba seperti ini? Nah, itu akan menjadi masalah. Yang paling penting adalah konsep kalian dan desain kalian itu walaupun tidak sama persis, tapi harus ada kaitan. Kaitan yang harus erat. Contoh tentang kapasitas. Otomatis kan kalian sudah menghitung kapasitas berapa pasien yang akan berkunjung ke situ, ruang-ruangnya apa saja, poliklinik itu ada ruang-ruang periksa untuk apa saja, untuk THT, untuk gigi, untuk umum, untuk anak, penyakit-penyakit yang lain kalian tinggal sesuaikan. Nah, itu semua ada di analisa yang ada di konsep. Jadi ketika kalian melakukan desain, tidak meraba-raba lagi atau tidak pusing lagi menghayal. Saya mau cari bangunan ini di mana? Oh, saya lihat di internet, saya copy lurus-lurus saja. Itu berarti kalian tidak memanfaatkan konsep dengan baik. Atau bisa saja kalian melakukan konsep tapi asal-asalan saja untuk kumpul. Tetapi konsep itu tidak kalian gunakan untuk memudahkan kalian melakukan desain. Oke, saya jelaskan sampai di situ tentang konsep. Saya pikir sudah cukup detail. Nanti saya akan simulasi tentang bagaimana membuat konsep mulai dari lembar per lembar. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Ini ada anak ganteng satu dari Ende nih. Bonar. Oi, Bonar. Ada di hutan mana nih, adik? Di jalan, Pak. Oh, di jalan. Oh, kos terbawa angin kemarin kok. Oke, lanjut. Yang ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut di bagaimana membuat konsep dengan cepat, lembar per lembar. Karena ini saya lihat semua masih bingung nih. Ini muka bingung sama kayak Cyrillus Keo. Ini muka kusut mati nih, adik. Smile sedikit. Smile sama kayak Wildayana Ila. Maksudnya muka pasti bosong semangat memang. Nyong-nyong dong. Oke. Saya lanjut dengan menjelaskan tentang lembar per lembar untuk memudahkan kalian mengerjakan konsep. Saya mau tanya di Wildayana Ila. Konsep yang kami suruh itu berapa lembar maksimal? 15, Pak. Oke. Pembagiannya berapa tahu? Belum, Pak. Aduh, harusnya tahu kemarin teh. Oke. Saya jelasin sekali lagi supaya bisa memudahkan dan mengingatkan kalian tentang KK yang kami sudah bagikan. Jadi kalian jangan anggap remeh itu KK yang kami sudah bagikan di awal karena itu menjadi kunci kalian untuk mengerjakan desain, mengerjakan konsep dengan step by step dengan lebih teratur. Jadi mungkin di KK kemarin di awal kami tidak menjelaskan detail tentang tentang lembar per lembar, tetapi ada di satu pertemuan sekitar 2 minggu sebelum libur ya kalau tidak salah, itu saya sudah kirim rincian tentang lembar per lembar, berapa lembar untuk pendahuluan dan data, berapa lembar untuk analisa, dan berapa lembar untuk konsepnya. Jadi contoh saya jelaskan satu kali lagi.
Arianto Karmakan ini muka kusut mati nih. Program ulang-ulang. Smile sedikit, jangan terlalu pikir susah. Ini barang semua gampang. Yang penting bosan kerja keras. Oke, jadi saya jelaskan ulang. Yang paling pertama itu konsep kalian kerjakan dengan maksimal 15 lembar. Yang paling pertama 3 lembar untuk pendahuluan, 10 lembar analisa, dan 2 lembar untuk konsep. Itu jangan lupa, itu harus kalian sudah paham itu. Yang pertama untuk pendahuluan. Pendahuluan itu kalian cukup saja data literatur. Itu 1 lembar. Kemudian 2 lembar sisanya itu untuk data lokasi. Kenapa data literatur 1 lembar? Karena literatur itu tidak perlu kalian tulis semua isi buku yang kalian pernah baca tentang puskesmas. Tidak. Tinggal kalian tulis. Kalau undang-undang, kalian tulis undang-undang berapa, pasal berapa, ambil 1 kalimat yang bisa mewakili itu, yang lainnya sisakan di isi kepala. Sisakan di kalian punya otak untuk ketika mengerjakan konsep nanti dia keluar. Intinya ada rujukan awal tuh undang-undang atau Permenkes nomor berapa, tahun berapa, tentang apa, isinya tentang apa. Data literatur mulai dari pengertian, mulai ke standar-standar, peraturan-peraturan berkaitan dengan puskesmas, tentang ruangan-ruangan, tentang peraturan-peraturan yang ada dalam hubungannya dengan keberadaan sebuah puskesmas atau desain sebuah puskesmas. Itu sudah cukup melimpah ya, kalian tinggal browsing saja di YouTube saja sudah ada, di Google saja sudah ada. Yang penting kalian perlu cek sumber yang dapat dipercaya. Jangan sampai kalian ambil di blog-blog orang yang akhirnya abal-abal dan kalian bisa menggunakan literatur yang abal-abal. Jadi kalian perlu cek, jangan sampai itu dari web-web atau blog-blog yang tidak bisa dipercaya. Kemudian data lokasi itu mulai dari foto lokasi. Sebelumnya kalian mulai dari makro, letak mikro. Makro itu di mana letaknya masih seperti apa. Kemudian fisik dasarnya seperti apa. Fisik dasar itu mulai dari orientasi matahari, vegetasi, topografi, angin, bisingan, view, itu semua dan kaitan dengan fisik dasar. Jadi di lokasi itu mulai dari letak makro dan mikro. Setelah itu hal-hal yang berkaitan dengan data-data existing yang tadi saya bilang tentang fisik dasar itu. Setelah itu 5 lembar pertama untuk analisa tapak. Kemudian 5 lembar kedua analisa bangunan. Analisa tapak seperti apa yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian dilanjutkan ke analisa bangunan. Setelah itu 1 lembar terakhir konsep tapak. Yang kedua konsep bangunan. Cukup kalian kerja konsep part 3 hanya 15 lembar. Jadi jangan buat panjang-panjang, jangan buat banyak-banyak, singkat, padat, dan jelas dengan komposisi seperti ini. 3 lembar untuk pendahuluan, 10 lembar untuk analisa, 2 lembar untuk konsep. Dari susunan seperti ini kalian akan gunakan sampai kalian SRs. Kalian tugas akhir pun polanya sama. Mulai dari data pendahuluan, latar belakang. Setelah itu data lokasi. Setelah itu data lokasi kalian masuk ke analisa. Analisa itu terbagi analisa tapak, analisa bangunan. Ada lagi sebelumnya mungkin analisa kelayakan. Tapi itu polanya sama. Setelah itu kalian tinggal masuk di konsep perencanaan dan perencanaan. Kalau di makalah tugas akhir. Konsep tapak dan konsep bangunan. Konsep tapak itu endingnya menghasilkan set plan. Konsep bangunan endingnya menghasilkan denah-denah atau tampilan-tampilan atau luasan atau nama-nama bangunan, tinggal kalian sesuaikan. Nah, itu untuk lembar per lembarnya.
Sekarang saya lanjut di bagaimana lembar pertama. Ketika kalian punya kertas A3 seperti ini, maka keseluruhan area ini kalian gunakan untuk membuat konsep. Tidak boleh ada area yang kosong. Jadi kalian mungkin mulai tulis dari pendahuluan, kalian tulis terus. Baiknya kalian bagi kolom ini. Kalian bagi menjadi beberapa kotak. Kalau tips yang saya kasih. Nah, di sini kalian omong tentang pengertian. Di sini kalian omong tentang standar-standar. Di sini kalian omong tentang literatur terkait dengan ruang puskesmas. Ini kalian omong tentang apa, kalian omong tentang apa, kalian omong tentang apa. Semuanya ada di dalam satu lembar yang tentang pendahuluan ini. Setelah itu kalian masuk di yang berikut. Yang berikut juga sama. Kalian lanjut dengan membuat pembagian grid-gridnya atau bagi. Kenapa perlu bagi? Karena agar kalian tidak bingung. Jadi setiap lembar punya garis pinggir, punya kop nama. Setelah itu kalian bagi. Bagi lembarnya agar punya pembagian yang jelas. Di sini mau omong tentang makro. Di sini omong tentang mikro. Makro letaknya ada di Kota Kupang atau di sebuah kecamatan, puskesmas itu di mana. Mikronya set plan kasarnya seperti apa. Setelah itu bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada. Setelah itu mulai ke fisik dasar. Fisik dasar itu kalian menggunakan gambar set plan. Jadi caranya, kalian menggambar sebuah set plan dari hasil survei kalian. Setelah itu kalian fotokopi, kalian tempel, baru tinggal kalian analisa. Contoh kalian fotokopi dan kalian tempel seperti ini. Contoh ya. Karena kalian mengerjakannya manual. Karena fotokopi supaya kalian jangan menggambar ulang tentang set plan. Setelah itu kalian mulai jelaskan. Oh, ini untuk orientasi matahari. Orientasi mataharinya. Oh, ini arah anginnya. Yang kalian sesuaikan. Oh, seperti apa kebisingannya? Mungkin untuk kebisingan kalian sesuaikan. Oh, ini kebisingan tertinggi. Mungkin kalau jalan di samping, oh ini kebisingan terendah. Setelah itu kalian lanjut lagi di lembar berikut. Kalian bagi lagi. Di sini kalian taruh lagi set plan kalian, tempel lagi. Fotokopi tempel saja tidak masalah. Karena ini set plan yang kalian hasilkan ya, bukan kalian fotokopi dari teman punya. Kalian sketsa sendiri, hasilkan sendiri. Kalian hasilkan sendiri. Setelah itu kalian analisa. Oh, ini bagian mungkin topografinya. Seperti apa topografi kalau berkontur. Setelah itu jangan lupa harus ada potongan side untuk bisa terlihat bagaimana potongan dari sebuah area puskesmas kalian yang bertopografi. Oh, mungkin yang bagian berikutnya kalian mau tentang vegetasi alamiah yang sudah ada di lokasi. Jenisnya apa, kalian bisa survei, foto-foto survei itu kalian tempel, gunting, kalian tempel di sini. Oh, ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon apa, tinggal kalian sesuaikan. Setelah itu apa hidrologi, geologi dan sebagainya kalian sesuaikan dengan semua yang ada di kotak-kotak ini. Sedetail mungkin. Kenapa yang bagian-bagian ini ada? Karena ini menjadi rujukan awal ketika kalian menganalisa. Oh, ini topografi, ini geologi, ini hidrologi, oh ini fasilitas existing, ini kondisi view dan sebagainya kalian lakukan sini. Ini 3 lembar awal.
hal-hal yang berkaitan dengan data teratur di satu lembar awal. Yang kedua itu mulai omong tentang makro lokasi, mikro, omong tentang fasilitas existing, site plan, dan fasilitas apa yang ada di situ, puskesmas yang sudah ada seperti apa. Kalian bisa tambahkan dengan foto-foto. Contoh di sini makro kalian atau mikro, kalian bisa tambah dengan foto-foto survei kalian. Jangan lupa semua foto-foto yang ada itu pastikan bahwa hasil survei sendiri. Jangan duduk di kos terus minta kawan pun hasil survei, akhirnya kalian tidak mengalami ruang waktu kalian melakukan survei. Kenapa kalian diwajibkan oleh kami untuk survei? Agar kalian bisa mengalami ruang waktu kalian survei kemarin. Puskesmas yang ada itu tidak harus di Kota Kupang. Kalau kalian terisolir ada di kabupaten atau di mana, kalian tinggal sesuaikan. Yang penting berfungsi sebagai puskesmas. Setelah itu lanjutkan lagi di analisa. Coba masuk di analisa. Ini pekerjaan inti di analisa. Nah, analisa kalian mulai. Analisa juga agar mudah, kalian mesti mulai dari pembagian kotak-kotaknya. Karena kalian hanya punya 5 lembar tapak dan 5 lembar bangunan. Analisa tapak dan analisa bangunan. Setelah itu kalian tempel lagi site-site yang itu. Kalau baiknya site plan yang kalian sudah mau gunakan untuk tempel itu yang sudah punya topografinya. Jadi ukurannya sudah lebih presisi. Sehingga ketika kalian menganalisa, maka ketika di sini kalian mau menempatkan bangunan, oh di sini mungkin kontur tertinggi, apa alasan kalian? Jadi semua yang kalian analisis yang tadi saya jelaskan itu, untuk tapak harus wajib menggunakan site plan. Ingat, 5 lembar. 5 lembar analisis tapak, 5 lembar analisis bangunan. Ketika kalian mengerjakan analisis tapak, maka wajib menggunakan site plan existing-nya. Dan ketika kalian melakukan contoh, yang paling pertama itu nama. Mungkin yang paling pertama, ini masih belum ada site plan. Ini masih omong tentang nama. Contoh, Puskesmas Kelapa Lima, contoh. Puskesmas Kelapa Lima. Nah, kelapa lima ini identitasnya apa? Oh, mungkin ada pohon kelapa. Ini yang abstrak ya. Pohon kelapa. Setelah itu ada pantai. Nah, setelah itu kalian mau pakai
Oke, semoga suara saya bisa ini ya, bisa terdengar kembali. Robela, suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Oke, tadi terputus sampai mana? Penjelasan tentang identitas. Oh, identitas. Oke, oke. Baik, saya kembali share screen. Nah, ini identitas. Jadi nanti di bagian identitas itu, contoh sebuah puskesmas ke level 5 atau puskesmas bawah mata, ada simbol-simbol apa yang bisa ada hubungan dengan identitas itu. Di sini ada gambar pohon kelapa, ada bukan ombak. Nanti ketika kalian mendesain di fasad, nanti mungkin dari identitas ini bisa menjadikan ide-ide untuk mengolah fasad. Terus ketika kalian melakukan site plan atau analisis tapak, kalian juga wajib menggunakan site plan yang ada. Makanya site plan yang tadi saya bilang itu kalau bisa sudah ada gambar-gambar topografi sebagainya. Jadi ketika kalian melakukan analisis analisis bangunan atau analisis tapak, mungkin ketika kalian menempatkan bangunan di kontur tertinggi itu apa alasannya, di sini apa alasannya, apa alasannya. Atau mungkin kalian membuat cut and fill, berarti wajib kalian membuat potongan site. Seperti itu. Setelah itu, data-data di fisik dasar yang tadi tinggal kalian analisis lagi. Bagaimana menempatkan vegetasi. Ada vegetasi peneduh, saya taruh bagian depan, terus ada jenis-jenis peneduh, sehingga ketika potongannya yang bagian sini peneduh, yang bagian bawah itu jenis peneduh, ini dalam rangka untuk meminimalisir kebisingan yang datang dari jalan raya. Seperti itu. Kalian tinggal sesuaikan. Kemudian kalian lanjut lagi dengan analisis-analisis yang lain. Mungkin omong tentang arah angin. Bagaimana nanti kalian menempatkan bangunan yang bisa connect dengan arah angin. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Nanti kalian tinggal analisis. Jangan sampai posisi bangunan atau posisi site ini sangat rentan terhadap terpaan angin kencang. Itu juga nanti kalian perlu analisis dengan baik. Bagaimana letak makronya, hubungan dengan letak bangunan yang ada dalam site, yang jangan sampai berkaitan dengan kerentanan site, hubungan dengan angin kencang. Setelah itu kalian tinggal lanjut dengan analisis yang lain. Tentang sirkulasi, bagaimana materialnya, bagaimana sirkulasi manusia, sirkulasi kendaraan, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi 5 lembar analisis itu kalian lengkapi dengan gambar-gambar site. Gambar-gambar site yang kalian jelaskan. Jadi semua analisis tapak wajib menggunakan potongan-potongan site plan yang ada. Guntingan-guntingan site plan yang saya maksud. Setelah itu kalian masuk ke analisis bangunan. Analisis bangunan saya tidak perlu penjelasan terlalu banyak karena kalian sudah pernah mengalami itu di part 1 atau part 2. Yang penting kalian menerjemahkan apa yang sudah ada di set plan. Jadi contoh di set plan itu kalian sudah membuat rujukan tentang zoning dan letak bangunan. Contoh di sini ada letak bangunan. Nah, tinggal kalian terjemahkan. Oh, kalau letak bangunan di sini bentuknya seperti apa, bentuk dasarnya seperti apa, hubungan dengan bangunan yang lain nanti menggunakan apa atau melalui apa. Jadi kunci di arsitektur majemuk nanti kami lihat di sini. Nilai kalian tinggi di part 3 kami akan lihat di sini. Kalian mengatur bangunan yang majemuk ini menjadi kompak dengan sirkulasi yang baik, dengan berfungsi secara baik, apalagi dengan kemampuan kalian untuk menjelaskan dengan baik. Itu yang paling penting.
disesuaikan dengan bagaimana potensi dan masalah tapak, disesuaikan dengan potensi dan masalah bangunan. Kekompakan bangunan, kemudahan sirkulasi itu poin yang sangat penting di part 3. Kalau mungkin di part 4 omong tentang struktur dan teknologi-teknologi bangunan yang mungkin sudah lebih tinggi, tetapi kalau di part 3 kami akan lihat banyak tentang hubungan antara satu bangunan dengan bangunan yang lain, dengan sirkulasi, dengan bentuk bangunan yang kompak, dengan set plan yang ideal. Set plan yang ideal seperti apa, kalian harus coba-coba terus mengatur bangunan, mengatur sirkulasi. Intinya tidak boleh ada ruang yang kosong, terbuang saja tanpa olahan. Semua harus diolah secara baik. Karena omong tentang puskesmas, berarti itu omong tentang fasilitas pemerintahan yang tidak boleh ada ruang-ruang yang terbuang saja. Pemerintah sudah beli mahal-mahal sebuah lahan untuk puskesmas, tetapi tidak diolah dengan baik, akhirnya banyak ruang-ruang yang terbuang, baik itu ruang luar maupun ruang dalam. Oke, jadi untuk analisis tapak seperti itu, tinggal kalian lanjutkan di analisis bangunan, juga kalian lanjutkan. Yang paling terakhir di konsep ya, di konsep. Nah, di konsep nanti sama pembagiannya seperti yang tadi. Cuma kalau yang di konsep tapak, itu kalian menggambar side plan kasar. Itu sudah menjadi sebuah bentuk side plan yang bentukannya sudah lebih detail. Jadi di mana arah jalan masuk, jalan keluarnya, seperti apa sirkulasinya, seperti apa bangunan utama, bangunan penunjang. Tinggal kalian sesuaikan dengan kalian punya ide-ide desain. Mungkin di sini ada rumah-rumah dokter, tinggal kalian sesuaikan. Mungkin di sini area service. Ini untuk masuk, ini untuk keluar. Seperti apa vegetasinya, tinggal kalian sesuaikan. Setiap olahan site itu penting untuk memudahkan kalian mengerjakan set plan nanti. Jadi contoh kasarnya seperti ini sebuah set plan sudah jadi. Ketika kalian mengerjakan set plan, tinggal kalian mengikuti dari bentukan yang sudah ada. Pintu masuk, pintu keluar di mana, pos jaga di mana, masuk untuk ke bangunan utama di mana, pasien parkir untuk umum di mana, parkir untuk tenaga medis di mana, kalian tinggal sesuaikan. Ini konsep bangunan. Konsep tapak. Dan nanti ketika kalian mengerjakan konsep bangunan, kalau menurut pengalaman part 3 beberapa kali yang lalu, itu dibuat dalam bentuk tabel. Konsep bangunan. Ada sebuah tabel besar, dibagi bangunan Oke, sabar ya. Tadi gambar tabelnya terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, jadi kalian untuk bagian konsep bangunan tinggal kalian buat tabel yang nanti isinya ada satu bangunan apa disusun ke bawah. Setelah itu dari bangunan seperti apa luasannya, berapa kali berapa, penggunanya siapa-siapa saja, berapa orang, dan nanti bagian endingnya tuh sketsa denahnya per bangunan. Supaya cepat lagi. Seperti itu. Jadi mungkin kalian bisa memanfaatkan penjelasan yang saya sudah jelaskan sedetail ini untuk memudahkan kalian mengerjakan konsep. Jadi penjelasan saya jelaskan mulai dari pendahuluan sampai ke konsep. 15 lembar saja. Singkat, padat, dan jelas. Kalau untuk sketsa, kalian perlu sketsa cepat saja. Tidak perlu hias satu-satu. Tidak perlu gambar-gambar kartun. Tidak perlu gambar-gambar hal-hal yang tidak penting berkaitan dengan part 3. Ariantos mengantuk.
Jadi saya jelasin sekali lagi, ketika kalian mengerjakan konsep, maka kalian perlu mengatur dengan baik pembagian-pembagiannya agar mudah untuk mengerjakan antara satu lembar dengan lembar yang lain. Jadi kalian sudah rencanakan dengan baik. Jangan sampai kalian kebingungan, setelah saya kerjakan ini, saya mau kerjakan apa lagi, dan apa lagi. Akhirnya kalian lama di mengerjakan konsep. Jadi KK yang kami sudah bagikan, dan penjelasan tadi yang saya sudah jelaskan mulai dari pendahuluan, analisis, dan konsep itu, kalian ingat-ingat lagi, coba lagi, perbaiki lagi untuk mengerjakan dengan mudah. Intinya ketika 15 lembar ini kalian lakukan dengan baik, dengan detail, maka ketika kalian desain dengan senyum. Saya pastikan bahwa siapa yang mengerjakan konsep dengan baik, dengan maksimal, ketika desain pasti dia akan desain dengan senyum. Jadi desain jangan muka khusus sama kayak Arianto, muka seperti ini, tapi sudah senyum seperti siapa nih yang ada senyum? Wah, senyum seperti Bonar senyum. Bonar awas, ini apa? Program part 3 3 kali ini, awas jangan sampai tidak lulus lah. Jadi mudah-mudahan penjelasan yang saya sudah jelaskan ini memudahkan kalian untuk mengerti bagaimana mengerjakan konsep dan bisa mengerjakan dengan maksimal. Jangan terlalu berpikir yang rumit-rumit, kerjakan apa yang kalian bisa kerjakan, cari literatur, cari contoh-contoh desain yang kalian bisa jadi rujukan untuk mencari ide, tetapi semuanya tetap bermuara di konsep kalian. Jangan terlalu lama-lama juga mengerjakan konsep. Terus ketika kalian melakukan sketsa, kalian jangan menghabiskan waktu men-sketsa barang-barang yang tidak terlalu penting, yang lama. Contoh saya mau sketsa bentuk rumah sakit, bentuk puskesmas. Markus Amonutur mulai gambar di garis, 1 menit, turun di sini menghayal metua, telepon metoko belum, garis ke bawah dan apa, akhirnya nanti sangat lama. Ini saya kasih contoh ya. Jadi garis dengan pasti, garis dengan benar, garis jangan takut-takut, mengerjakan dengan cepat, mengerjakan dengan hati yang gembira agar apa yang kalian kerjakan itu mudah dimengerti, mudah dipahami. Jadi saya lihat di beberapa yang sudah kumpul itu menggambar barang-barang yang tidak terlalu penting. Matahari dipakai mata, dipakai hidung, pakai mulut, itu bahaya. Itu kalian akan gambar lama-lama, terus dipakai rambut, pakai poni, itu lama. Matahari ya bulat saja selesai, tidak perlu pakai mata, hidung, mulut, pakai seluruh lidah sedikit. Akhirnya kalian mengerjakan dengan panjang dan lama. Terus ketika kalian mengerjakan membuat sketsa pohon ya langsung bulat saja, agak sketsa tekstur sedikit, batangnya, warna jangan terlalu lambat di membuat daun satu persatu, itu akhirnya kalian habis waktu. Jadi tips yang saya kasih seperti itu, silakan kalian sesuaikan untuk memudahkan mengerjakan konsep. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa kunci di part 3 adalah di arsitektur majemuk. Bagaimana kalian mengerti tentang itu dan mengerjakan itu dengan baik. Oke, saya lanjut dengan menjawab beberapa pertanyaan di room chat ya. Di sini dari Dwi Putra. Kalau untuk tema rancangan belum harus kalian membuat ya. Intinya kalian mendesain bangunan yang hasilnya puskesmas. Kalau untuk tema rancangan. Tetapi kalau identitas ini yang berkaitan dengan kreativitas kalian. Jadi saya bilang tadi bahwa di puskesmas, desain puskesmas itu di pemerintah sudah mengeluarkan standar bangunan, standar-standar tertentu. Tetapi kami mau kalian tidak hanya cukup di standar itu, tapi kalian harus berbuat lebih. Ini kalian masih kuliah, jadi kalian punya kreativitas untuk membuat bangunan yang punya identitas, itu kami sangat harapkan. Nanti di dunia kerja kalian sudah jadi arsitek, kalian terpaku saja di standar itu urusan nanti. Tapi di bangku kuliah kami mau kalian mengeksplor sebanyak mungkin kemauan kalian, kemampuan kalian untuk mencari hal-hal baru yang membuat kalian punya puskesmas itu tidak hanya puskesmas yang biasa-biasa, tapi memang benar-benar sesuatu yang memiliki nilai. Jadi kalau omong identitas itu juga omong tentang nilai.
Jadi tadi kayak saya omong tentang contoh. Tadi saya omong itu sangat sederhana. Contoh tentang puskesmas kelapa lima, ada identitas tentang kelapa limanya, ombaknya, atau mungkin ada warna-warna pohon kelapa dan sebagainya. Itu kalian tinggal sesuaikan dengan bagaimana menempatkan itu di fasad bangunan. Kalau kalian masih ingat S3 bentuk kemarin, kami ajarkan tentang menggunakan bangunan unsur-unsur organik dalam sebuah bangunan. Tidak harus bangunannya berbentuk kelapa, tapi minimal ada fasad situ, ada identitas tertentu. Tempel ya, tetapi menjadi satu kesatuan dengan bangunan yang ada. Nanti kalian tinggal sesuaikan dengan ide-ide kalian. Kami sangat mengharapkan di tahapan ini kalian bisa maksimalkan dengan baik tentang hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas. Berbeda kalian mahasiswa arsitektur mendesain dengan mahasiswa sipil atau mahasiswa lain mendesain. Mereka mungkin terpaku dengan aturan, dengan standar yang ada. Tapi kalian mungkin bisa berbuat lebih dari yang ada itu. Jadi begitu ya di Putra. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kreativitas. Identitas itu sangat penting. Kenapa di part 3 kami menjelaskan tentang identitas? Karena ketika kalian mendesain bangunan-bangunan yang lain, maka identitas itu harus muncul. Jangan sampai kalian mendesain kantor di Kupang sama dengan kantor di Amerika tanpa memperhatikan identitas. Jadi omong tentang identitas itu omong tentang itu di Undang-Undang Bangunan Gedung juga sudah dirincikan di situ, sudah tertera di situ bahwa identitas itu menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh bangunan-bangunan, apalagi ini bangunan pemerintah. Maka wajib untuk menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang ada, apalagi omong tentang identitas. Jadi ketika orang melihat objek kita, orang juga langsung bisa tahu, oh iya betul. Oh contoh ya, saya kasih contoh. Oh puskesmas kelapa lima tuh yang ada begini-begini tuh, orang bilang begitu. Oh orang langsung tahu. Oh puskesmas Bomata tuh yang bangunannya begini tuh, gitu. Orang langsung ingat, ada di memori orang bahwa oh ini bangunan ini mencirikan ini begitu. Sama kayak kalian. Oh ini apa Bonar Sale itu yang di Perambu biasa tipi samping tuh sama ke tentara. Nah, itu. Artinya orang langsung tahu identitas dia. Dengan bentukan fasad, bentukan ini orang langsung tahu bentukan atau orang langsung tahu identitas dari sebuah bangunan itu. Contoh kalian ingat, Jakarta identik dengan Monas. Oh, kalau Jakarta pasti ada Monas. Nah, itu identitasnya Jakarta. Kota Kupang ada apa? Nah, itu juga menjadi tanda tanya. Kota Kupang ada pantainya kah? Kota Kupang ada patung Tirosanya kah? Ada patung Sonbainya kah? Atau taman nostalgianya? Atau apa ya? Kita belum terlalu tahu. Tapi yang paling penting, identitas itu sangat penting untuk sebuah desain. Walaupun tapi ini hal yang penting untuk kalian kembangkan terus ketika kalian ada di Parpar atau mungkin nanti sudah menjadi arsitek hebat nanti. Saya percaya kayak Markus Amanutur nanti dia jadi arsitek hebat nih karena dia sudah punya banyak relasi, banyak kenalan yang sudah profesional yang banyak. Jadi mudah-mudahan dia bisa serius untuk bisa berhasil menjadi arsitek hebat. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sekali lagi saya harap semua bisa respon dengan baik apa yang saya jelaskan ini. Silakan yang mau bertanya. Atas nama siapa? Sabar, saya cek dulu ya. Atas nama Julius apa nih? Hadrianus Peramal, Pak, dengan Julius Manunge. Ya, silakan adik. Ini berkaitan dengan filosofi bangunan sebenarnya, Pak. Ya. Maksudnya, jika kami menggunakan filosofi, misalkan saja Pak, jika kami menggunakan filosofi budaya dalam desain bangunan, desain bentukan bangunan, itu kalau di analisis konsep, kami sertakan itu di poin pertama yang berkaitan dengan identitas, atau kami sertakan di poin terakhir yang berkaitan dengan konsep bangunan, perancangan bangunan. Ya, baik. Yang berikut, tadi kan Haryadus Lambang dan Julius. Satu saja kok? Satu pertanyaan. Oh, oke. Baik, saya jawab ya. Jadi yang paling pertama, ketika omong tentang identitas, omong tentang analisis awal sekali itu masih omong tentang nama.
Jadi hari Serambang ingat di KK itu masih omong tentang nama. Omong tentang nama. Jadi puskesmas Kelapa Lima contoh ya. Itu masih omong tentang nama. Identitas yang berkaitan dengan nama. Tetapi nanti ketika kalian ada di analisis bangunan, omong tentang tampilan, kalian bisa terjemahkan lebih detail lagi. Kelapa Lima ada di Kota Kupang. Di Kota Kupang tuh ada budaya apa, budaya apa, budaya apa. Atau puskesmas Labuan Bajo itu ada di Manggarai Barat. Di situ ada budaya apa, budaya apa, budaya apa. Nah, budaya itu kalian bisa tambahkan di bentukan bangunan, mungkin di fasad kah, ada motif-motif tenunan ikat, atau mungkin ada relief-relief ukiran dan sebagainya, itu kalian bisa tambah di fasad. Tetapi kalau dari bangunan, untuk nama bangunan atau nama fasilitas, itu masih omong tentang nama saja, itu di awal. Jadi contoh kayak saya kenal kalian, saya pasti perlu tahu kalian punya nama siapa. Itu di awal dulu. Setelah itu baru saya tahu, oh ternyata Adidas Rambang ini dari punya loga, ternyata dia orang Manggarai. Contoh seperti itu. Nah itu baru nanti saya lihat, oh ternyata Adidas Rambang punya tenun ikat, punya ini, punya ini, punya ini. Seperti itu. Jadi yang paling pertama itu dari nama dulu, itu di awal. Setelah itu ketika nanti kalian menjelaskan tentang detail lagi dari fasad kalian mau menggunakan identitas dan mungkin ada budayanya kalian mau tambahkan, silakan. Itu yang tadi saya bilang, ekspresi kalian atau kemampuan kalian untuk menggali lebih dalam. Tapi jangan lupa ya, omong tentang bangunan puskesmas, jangan hanya omong tentang tampilan, tetapi isi dalamnya juga penting. Jadi kalau memang ukiran-ukiran atau motif-motif itu kalian mau taruh di fasad, jangan lupa di interiornya juga perlu ada. Di interior bangunan juga perlu ada. Jadi kalau kalian masak sayur kangkung, maka rasa kangkung itu harus terasa di semua, jangan sampai tiba-tiba ada rasa pahit pepaya, tiba-tiba ada ini. Tetapi harus kalian ramu semua dengan punya satu cita rasa yang sama, mulai dari fasad sampai ke bangunan, dari fasad sampai ke interior. Seperti itu ya. Silakan. Yang lain mungkin mau. Bagaimana Rianus? Iya Pak, mengerti Pak. Tapi adik betul tuh orang Manggarai itu. Iya Pak, Manggarai. Oke, mantap. Siap. Terima kasih Pak. Yuk, yang berikut silakan. Oke, kalau tidak ada, saya apresiasi buat Arif Rikore, Cyrilius Keo, Robela Martins, Markus Amanutur, Arianto Karmakani, Bonar Vale, Aditus Ramang, dan Julius, Arnold Cacung, Bernansia Palang, Marionus Peno, Meliani Janji, Fabianus Taik, Wiliana Ila, yang mengaktifkan audio dari awal. Biasa mengaktifkan video dari awal. Mengaktifkan video itu bisa berimbas ke paket data, tapi karena mungkin dia menganggap ini hal yang penting, akhirnya mengaktifkan video untuk saya bisa cek seberapa seriusnya peserta-peserta part 3 ini bisa mengikuti ini dengan baik. Jangan sampai ada yang kuliah sambil tidur, sambil bobo-bobo cantik, seperti banyak-banyak yang tidak kasih aktif video ini. Tapi kalau memang tidak kasih aktif video dalam rangka untuk hemat pakai data, ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan dari awal itu bisa kalian mengerti dengan baik. Dan ketika kalian sudah mengerti, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Saya tetap optimis, part 3 kali ini lebih mantap dari part 3 sebelumnya. Sekali lagi saya tetap optimis bahwa part 3 kali ini lebih mantap dari part 3 sebelumnya. Jadi optimisme saya itu perlu kalian wujudkan dengan kerja keras kalian, menyesuaikan dengan setiap tahapan-tahapan yang kami arahkan. Contoh kita lihat saja, kalian punya kakak senior yang namanya Bernansia Wayan. Ini Bernansia siapa? Amsi, penumpang yang siapa ya Amsi? Bernansia Palang toh? Ya Pak, Bernansia Marta Palang Lelang Wayan. Oh iya, weh. Kalau Zoom begini dia nama panjang. Tapi kalau kuliah biasa kau tahu tak Bernansia Palang tak. Soalnya pas senior satu dia sudah tambah gemuk, tambah putih, rambut tambah lurus. Pasti dia akan kerja per 3 dengan lebih baik lagi.
Saya optimis sih harus dapat nilai A nih. Iya, Pak. Kalau yang senior-senior seperti Arif, seperti Amsi, seperti Surya, walaupun senior rasa junior, apalagi Meliani Janji ini senior abis nih. Bonar, Markus sama Nutur, saya tetap berharap supaya dapat nilai yang terbaik. Nilai terbaik itu bukan hanya nilai A, tetapi memang hasil desainnya terbaik. Ada rencana juga untuk per 3 kali ini nanti bisa buat dalam bentuk pameran virtual. Jadi kami berharap kalian desain dengan sebaik mungkin, maksimalkan semua potensi yang kalian punya, jaga originalitas karya kalian, karena nanti kami mau pamer itu bukan hanya hasil akhir kalian saja yang kami pamer, tapi proses kalian. Jadi kami minta kalian foto studio setiap hari. Kalau kalian studio foto, itu akan menjadi sebuah cerita. Oh, ini Arianto gambarkan ini pada hari sekian dia gambar dengan begini. Setelah itu begini sampai ke hasil akhirnya seperti itu. Itu akan menjadi sebuah cerita yang indah kalau kita mau jelaskan satu persatu nanti di akhir. Jadi kami berharap kalian melakukan semua tahapan ini dengan baik, dengan maksimal, jangan takut dengan apapun, karena kalian mengerjakan di kalian pun tempat masing-masing, bukan mengerjakan di kampus. Yang nanti dosen marah-marah atau apa, kalian kerjakan dengan gembira, dengan sukacita, dengan menyenangkan, agar desain kalian itu memang betul-betul datang dari sebuah hasil ide yang betul-betul menyenangkan. Sekali lagi saya tetap berharap anak-anak 2018 yang maksimal program per 3 ini ditambah dengan 2017, 2016, 2018, 2000 berapa nih? Paling senior 2016. Diharapkan semua bisa memaksimalkan ini dengan baik untuk bisa mengerjakan tugas. Di awal bulan Mei nanti kita akan bagi-bagi waktu asistensi tatap muka, karena sudah ada surat edaran dari Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri untuk kita sudah bisa mulai kuliah tatap muka, tetapi dalam sebuah pembagian yang maksimal 20 orang. Karena per 3 ini jumlahnya sangat banyak, jadi nanti kami akan bagi supaya 20 orang bisa asistensi di saya, bisa asistensi di Pak Ben. Nanti kami akan atur penjadwal untuk kami bisa mengecek bagaimana kalian benar-benar mengerjakan tugas atau tidak. Jadi kalau sudah tidak ada lagi jalan yang putus dari kampung ke Kupang, silakan kembali ke Kupang supaya bisa mudah mengakses internet, mudah mencari informasi, dan mudah berkomunikasi untuk kami bisa mengecek satu persatu setiap tugas-tugas yang kami berikan untuk kalian bisa kerjakan dengan baik. Markus Amanutur alias Vijem, ada pertanyaan? Silakan Alik. Tidak ada pertanyaan kok? Sehat? Sehat kok, Adik? Belum, Pak. Masih belum. tunggu. Masih periksa satu kali ya kok? Iya, Pak. Oke. Semoga cepat sembuh supaya bisa kerjakan tugas dengan maksimal. Oke, lanjut. Ini kita pun teman satu nih masih isolasi mandiri, jadi mudah-mudahan dia cepat sembuh. Tapi kita apresiasi ya, walaupun seperti itu masih kuliah dari tempat isolasi. Ini jadi contoh yang baik buat semua yang lain yang sehat walafiat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, yang paling terakhir adalah arahan tugas dari saya. Kalian silakan mengerjakan konsep sampai selesai analisa bangunan. Mulai dikumpulkan minggu depan. Jadi saya ingatkan mulai hari ini, besok, sampai minggu depan, kalian mengerjakan, kalau memang yang tadi saya jelaskan itu pendahuluan kalian salah, perbaiki lagi, analisis tapak salah, perbaiki lagi, dan lanjut ke analisis bangunan. Nanti kami mau periksa itu adalah 13 lembar. Jadi 3 lembar pendahuluan dan 10 lembar analisa. 5 lembar tapak dan 5 lembar bangunan.
cukup saja 13 lembar karena masuk ke 2 lembar terakhir itu hanya mengulang saja apa yang sudah ada di analisa. Tapi kami mau lihat dulu di proses-prosesnya. Hubungan antara data dan analisa yang kami mau cek. Oke, sekali lagi saya bilang untuk tugas part 3 ini silakan kalian selesaikan analisa bangunan, analisa tapak. Jika bagian pendahuluan mau dirubah lagi untuk maksimalkannya, silakan. Di sini ada yang raise hand atas nama Adrianus Bonge. Mungkin mau bertanya, silakan. Adrianus Bonge mau bertanya kok? Ini ada angkat tangan. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada, absen kita hari ini hanya saya mau minta kalian foto kalian pencatatan yang tadi kalian sudah catat. Foto saja, nanti ketika internet sudah lancar, kami minta kalian upload di internet. Upload di e-learning ya, sorry. Jadi foto kalian punya catatan kuliah hari ini, saya lihat foto kalian punya catatan kuliah hari ini, terus upload di Google Drive kalian. Simpan di situ dulu, ketika saya bilang kumpul, tinggal kalian copy linknya saja dan kumpul. Itu hanya butuh waktu 5 menit setelah sudah terupload di Google Drive kalian. Jadi kalau memang masih kesulitan internet, nanti kalian silakan coba-coba. Apapun catatannya ya, mau kertas yang kecil atau kertas yang besar, itulah hasil catatan kalian. Itu kalian sudah bayar mahal-mahal untuk kalian ikut kuliah nih. Jadi itu evaluasi kuliah hari ini. Ini kita ada 52 peserta nih, lumayan banyak. Diharapkan semua bisa. Mulai dikumpulkan besok, mudah-mudahan besok e-learning sudah bisa diakses. Tadi saya cek belum bisa, Selvira belum bisa. Jadi upload dulu catatan kuliah kalian di Google Drive kalian masing-masing. Setelah itu baru saya suruh kumpul di e-learning, kalian kumpul. Itu hanya butuh waktu 5-10 menit saja kalau internetnya lancar. Karena hanya kalian kumpul tuh nih kata-kata bukan file, linknya saja. Itu kan bacanya teks. Itu tidak sampai 1 jam, paling lama 10-15 menit. Itu juga kalau terlalu lama. Jadi paling penting adalah upload dulu catatan kuliah kalian, foto catatan kuliah kalian itu di Google Drive kalian masing-masing. Setelah internet atau Selvira sudah normal, saya buka pengumpulannya untuk kalian kumpul. Itu supaya saya mau tahu bahwa kuliah dari pagi yang saya mulai sampai sekarang sudah 2 jam nih, kalian benar-benar ikuti atau tidak. Oke ya. Saya minta maaf juga kalau kuliah ini cukup panjang karena ini saya penjelaskan semua, mulai dari awal konsep sampai terakhir. Dan yang berikut hanya asistensi saja. Dan video ini nanti saya akan upload di YouTube untuk kalian kalau bingung, kalian bisa ikuti lagi. Oke, supaya kalian punya paket data tidak terkuras terlalu banyak, kita sudah kuliah kita part 3 hari ini. Jika ada yang mau bertanya, nanti kita di WA grup saja, supaya jangan panjang kita pun kuliah. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Untuk doa penutup, saya minta wilayana ila doa untuk kita semua diberkati oleh Tuhan, untuk semua bisa lulus part 3 dengan nilai yang maksimal, dengan proses kerja yang baik. Silakan Ari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memimpin doa ini dalam ajaran agama saya, yaitu agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kekasih dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, hingga pada saat ini kami telah melakukan kuliah part 3. Ya Tuhan, semoga apa yang kami telah dengarkan dari Bapak dosen dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga pada saat proses pengerjaan tugas, kami dapat mengerjakan tugas dan mengingat semua apa yang telah dijelaskan kepada kami. Inilah doa ucapan syukur kami.
Permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, terima kasih Wilayana. Sebelum semua keluar dari room Zoom ini, aktifkan video untuk saya mau screenshot semua dengan jempol di atas ya. 1, oke. 1, 2, 3. Jempol mana Wiliani janji? Konan, jempol. Oke, sabar. 1, 2, 3. Oke. Yang berikut lagi. Bernansia, ada Arif, ada Sirmair. 1, 2, 3. Oke. Yang berikut terakhir. Oh, masih banyak. Maria Dewi Seran, Kristal Malafe, Natalia Bella, semua jempol. Marisa Banunu, Jantanganga, jempol. 1, jempol. Oke, 1, 2. Marisa Banunu jempol. 1, 2, 3. Oke. Sip. Semoga sukses. Selamat siang semua. Tuhan memberkati. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Yang banyak, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Bila